Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, teman-teman, jejak sahabat, dan semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di tempat pertama kali kita berjumpa dengan jejak sahabat di Masjid Al-Latif ini. Jadi kalau judulnya kita pasti kembali, betul, kembali lagi kita kemari juga ini. Mudah-mudahan ini merefresh diri kita bahwa tidak ada perubahan yang kita miliki kecuali bertambahnya iman dan ilmu tentunya. Jamaah Allah muliakan, manusia ini harus tahu ketika Allah ciptakan perguliran waktu yang berulang, walaupun terkesan masa tak berulang, karena adanya pagi terhalang siang, adanya siang terhalang malam, malam pun akan tergantikan dengan pagi kembali. Itu perputaran dalam kehidupan. Ketika ada ayat yang Allah firmankan tentang puncaknya usia. Falamma balagu asuddah wa balagu arba'ina sanatan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Bukankah puncak usia itu adalah ketika kita berusia 40 tahun? Usia 40 tahun itu usia di mana manusia ini betul-betul harus memahami bahwa apapun yang dia lakukan adalah sesuatu yang mesti dipertanggungjawabkan. Maka kita harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan ini bisa mendatangkan kebaikan manakala kita mengulang hal tersebut dengan kebaikan yang sebenarnya. Karena kalau mengulang sesuatu ternyata menghasilkan keburukan, jangan. Jadilah orang yang pandai mengulang sesuatu untuk bisa mendatangkan yang lebih baik. Ya. Ulama hanya mengatakan bahwa usia 40 itu puncaknya umur manusia, akan berulang masa 41, 42, 43 terus sampai 50 itu orang kembali seperti usia 30. Kalau sudah 60 tahun usianya seperti usia 20 tahun. Umur 70 kayak umur 10 tahun. Sehingga sampailah di usia 80 tahun seperti anak-anak. Masa itu pasti kembali. Masa itu pasti kembali. Nah, ketika kembali mungkin kesempurnaan fisik kita bukan seperti kita yang dulu.
Emosinya mirip. Orang umur 60 tahun tuh kayak orang umur 20 tahun. Cuma bedanya mungkin fisiknya nggak mendukung dengan kondisi emosi. Mbak usia 20 tahun. Nanti 70 kayak anak-anak umur 10 tahun. 10 tahun kan harusnya lincah, yarta wayal up, nggak ada capek-capeknya. Umur 70 tingkahnya mirip, cuma fisik sudah nggak mendukung. Nah sementara kalau orang yang berilmu mengerti ada ayat yang mengatakan tadi, setelah usianya di puncak 40, kemudian dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Doa itu mengajarkan kepada kita untuk tahu diri. Di mana dulu kita nggak bakal minta dan kita nggak pernah minta kayak begitu. Sekarang kita minta. Rabbi, Rabbaya Rubu itu kan Allah yang mencipta dengan proses. Rabbi, duhai Rabb yang menciptakan diriku dengan proses. Auzi'ni, ajarkan aku. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku agar aku bisa bersyukur. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Atas nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Berarti dia pernah merasakan nikmat. Dia bermuhasabah diri. Kalau dulu mungkin dia pengen punya rumah, bersemangatlah cari uang, pengen bikin rumah. Sekarang yang jadi masalah dia sudah punya rumah. Membuat rumah itu sulit, tapi memanage rumah, menjaga itu lebih sulit. Kayak orang hijrah. Hijrah itu sulit loh bro. Tapi mempertahankan hijrah jauh lebih sulit. Makanya kalau saya tuh sampai sekarang saja, saya masih mengulang-ulang nasihat Imam Syafi'i tentang orang menuntut ilmu. Karena kita kalau nggak dengerin perkataan ulama, khawatirnya kita nggak mengerti kemana harus kita menambatkan ilmu kita. Kata Imam Syafi'i kan, lantana lal ilma illa bisittatin sa'umbika an tabsiliha bibayanin. Zaka'un wa khirsun wa jtihadun wa bulga wa sohbatul ustad wa tulaz zaman. Itu gak main-main bro. Ada bahasa wa sohbatul ustad. Ya, kita ini disuruh berteman sama orang-orang soleh. Supaya kita mengerti bagaimana menyikapi kehidupan. Karena orang-orang yang soleh ini yang masih hidup. Itu betul-betul buku yang berjalan. Nikmatnya sama Allah berikan bersamaan. Lawang musim hujan, hujan turun di waktu yang sama, di tempat yang sama. Cuma kan kondisi orang yang menikmati hujannya berbeda. Ada yang hujan turun lantas berkata, Allahumma shayban nafi'an ya Allah. Hujan ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Ada yang biasa-biasa saja tersenyum tanpa doa karena dia tahu gak usah nyirem lagi, nyirem pohon. Ada yang kaget, hujan gitu loh. Ada lagi yang komplain, ya hujan gitu ya. Tapi kalau orang-orang soleh tahu, hujan yang dia rasakan pada saat itu bukan sesuatu yang sifatnya mendadak. Tiba-tiba hujan. Ini hujan turun takdir yang telah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Kita nggak pernah tahu kapan hujan turun, cuma Allah pasti turunkan hujan. Dan kita nggak perlu kapan tahu hujan turun karena kita nggak bisa ngatur Tuhan. Makanya ketika ada orang sakit minta sama Allah sembuh, penekanannya kita nggak boleh memaksa Tuhan untuk memaksa sembuh secepatnya. Kapan disembuhkannya terserah Allah lah. Karena terkadang hikmah dibalik Allah kasih rezeki sakit ini, orang pada kumpul doain kita. Dan kita bisa menghargai sehat. Kalau nggak sakit kita nggak tahu betapa mahalnya itu sehat. Gitu kan? Ini muhasabah diri. Orang-orang soleh itu buku yang berjalan. Pelajari coba. Di mana mereka tahu sekali peruntukan hidup ini untuk apa. Sama Allah lahirkan mereka, Allah ciptakan mereka seperti kita dilahirkan dan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bahasanya kan begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sama, ulama kita, manusia secara umum, hatta Rasul sama. Peruntukan dirinya tercipta untuk beribadah. Ini jangan sampai lupa diri kita untuk itu gitu loh. Sehingga dilalah nanti waktu istirahat kita bekerja untuk urusan dunia. Tapi pada hakikatnya kita beramal untuk urusan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Karena akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Dia enggak tertarik dengan dunia. Bahkan kalau dia mendalami syariat kan Nabi bilang ad-dunya mal'unah. Wa mal'unun ma fiha. Illa ma kana lillah. Alim au muta'alim. Dunia ini mal'unah, terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Terlaknat semua yang di dalamnya. Ini yang ngomong Rasul. Kalau yang ngomong si Asep, si Incep sih masih agak ragu dikit manusia. Tapi kalau Nabi yang ngomong gak ada komplain. Ya dunia ini mal'unah kata Nabi. Walaupun kita di dunia tinggal di tempat yang namanya dunia. Ingat, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Terlaknat semua yang di dalamnya. Illa makana lillah, alim au muta'alim. Yang gak terlanat semua yang diperuntukkan untuk Allah. Alim orang yang berilmu, au muta'alim orang yang belajar ilmu. Jadi di luar itu terlaknat. Disitulah hikmah dibalik kita mengatakan wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Kalaupun ibadah kutuntaskan, kugugurkan, bukan pengen menggapai surganya Allah. Kita pengen menggapai ridhonya Allah. Ya ulama mengkritisi, ini sensitif kalau kita nggak mendalam agak membingungkan ini. Oh sholat ngapain bro? Ya biar masuk surga gitu kan. Sesimpel itu kan. Tapi kata ulama ini yang bahaya ini. Ente mau sholat pengen masuk surga. Seperti apa proses masuk surga emang? Sementara antum belum kenal Allah loh. Sholat yang Anda gugurkan barusan itu, mukodimahnya kan perbuatan maksiat. Kau habis ribut sama orang tuamu belum minta maaf, kemudian sholat pengen masuk surga. Romannya susah. Susah. Jangan suka talbis. Mengkolaborasikan keburukan dengan kebaikan, kemudian menghayalkan indahnya kebaikan. Hei, ayatnya sudah baku. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Baik menurut siapa? Ya baik menurut Rasul, menurut Allah. Karena Rasul sampaikan yang Allah syariatkan. Dulu sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah tanya ke Rasul. Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amalan apa sih yang paling Allah sukai dari diri seorang hamba yang Allah ciptakan tentunya? Kata Nabi as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha. Dan bab salat ini azim. Dalam Minhajul Muslim ini bab salat ini panjang banget. Karena orang kalau mau ngomong salat tentu dia ngomong iman. Orang kalau mau ngomong salat ngomong syarat sah wudu. Orang kalau mau ngomong sholat, akidah, ikatan antara dirimu dengan yang kau sembah dalam sholatmu. Orang kalau mau ngomong sholat harus tahu ada istilah isti'anah. Tolabul ma'unah. Wasta'inu bis sobri wassalah. Kamu nanti bakal jadikan sholat itu alat bantu kamu minta tolong sama Tuhan. Yang jadi permasalahan sampai detik ini kan kamu sholat ke Tuhan yang kamu gak hafal namanya. Hah? Ini masbullah. Masalah buat lo. Ini masbullah. Kamu berdoa ke Tuhan yang kamu tidak kenal. Dan sering Ustadz ngomong kayak gini gak ada usaha menghafal nama Tuhan, betul? Akhirnya dari sejak kau hijrah hingga saat ini, kamu beragama dengan perasaan. Ketika banyak keinginan kau kesampaian dengan mukodimah doa yang kau panjatkan, walaupun cara doanya salah, kamu berkata,
Tuhan CS sama aneh nih. Aneh sih Tat, minta belum tuntas aja udah keturutan Tat. Jadi kayak punya jalur khusus. Jalur khusus. Temen anak sampai capek Tat minta Tat. Sampai tiap ngeliat muka Ustadz, Tat doain Tat, kata gitu dia bilang. Dia ragu Tat, doa banyak yang dia panjatkan. Cuma kok kayaknya nggak ada jawaban. Ada yang berkata begitu. Dia berkata, perasaan Tuhan lagi lempengan nggak dengar apa yang gue pinta bro katanya. Ini bahaya, kamu beragama dengan perasaan. Sementara agama ini kan burhan, hujah atau dalil, bukan perasaan. Kalau orang pakai perasaan, akan mengemas cinta dalam beribadah menurut dia. Sementara dia pengen pakai bahasa cinta dalam agama, cinta yang blind. Karena dia nggak pernah tahu hakikat cinta dalam agama. Yang pernah dia dengar, love is blind. Cinta itu buta. Tapi Islam tidak pernah bertanggung jawab dengan perkataan itu. Karena cinta dalam agama ini ilmu yang dikedepankan. Manalah mungkin kau bisa mengatasnamakan cinta sesuatu yang kau tidak tahu. Yalah, harus berilmu sebelum beramal. Nggak bisa ente ngomong suka cinta untuk sesuatu yang ente nggak kenal, nggak bisa bro. Karena sebelum cinta kau rasa, yakin mesti kau miliki. Ana sih yakin, ya Ana nih mencintai dia, karena Ana tahu dia. Tuh kan harus ada timbul keyakinan dulu. Kemudian menjalaninya juga memang diperuntukkan hanya untuk Allah. Makanya syarat cinta yang ketiga itu ikhlas. Ya, enggak buat yang lain. Kalau buat Allah ini hakikat cinta. Nanti babnya khusus tuh, belajar benci dan cinta karena Allah. Ya, ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Belajar mencintai seseorang karena Allah, seperti membencinya pun tadi karena Allah. Kemudian setelah dia ikhlas memperuntukkan itu untuk Allah, dia nggak menambah, nggak mengurangi. Kenapa? Karena ada formasi, teknik dan cara menggapai cinta yang Islam ajarkan. Apa? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan ya Muhammad, katakan pada umatmu, nanti kalau mereka mengemas cinta dalam tingkah laku ketika beribadah, tak ada cinta dalam hal ini kecuali mencontoh dirimu. Itu formasi cinta. Ya, karena Nabi ajarkan, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Kamu punya Nabi Muhammad yang ngajarin semuanya loh, sampai cara buang hajat, apalagi cara mencinta. Harus tahu, jangan sampai menurut kita, menurut saya, siapa kita, siapa saya. Ini dia pelajari. Ilmu yang dia tuntut ini dia ulang-ulang. Bahwa ternyata memang ulama mengingatkan kepada kita bahwa ilmu itu nggak mungkin didapat kalau kau tak cerdas ketika mencarinya. Kamu harus tahu kamu datang ke sebuah lembaga pendidikan untuk apa? Ke sekolah apa yang kau cari? Ke majelis taklim bersama jejak sahabat di Al-Latif apa yang kau cari? Kamu harus tahu itu zakat cerdas. Bro tuh main lu ke masjid Al-Latif ya. Ngapain di sana bro? Ya yang anak tahu sih ada kajian. Bab tentang kita pasti kembali nih. Baik mengulang masa lalu maupun kematian bakal mendatangi kita kembali ke Allah nih. Mengembalikan semua kepada Allah. Anak butuh diingetin nih karena kadang-kadang jalan lurusnya ini jalan yang menuju sesuatu yang anak nggak tahu di mana berhentinya ini. Kadang-kadang hidup anak ini seperti kapal layar di sebuah pelabuhan. Anak khawatir bahasa ulama itu kan menyentuh kita. Inna safina la tajri alal yabas. Bahwa yang namanya perahu itu nggak mungkin bisa sampai ke pelabuhan kalau jalurnya nggak betul. Anak takut mengulang keburukan bro. Sementara kemampuan fisik ini kan sudah berbeda. Kalau dulu gampang lari ke masjid, kalau kita pengen taubat, ini umur bukan muda lagi. Kalau terjebak dalam kesalahan lagi, untuk balik ke masjid romannya susah. Makanya anak mesti belajar, anak datang tuh zakat cerdas. Tapi kalau ditanya, bro lu tuh ikut kajian lagi sama jejak sahabat di Al-Latif, kenapa? Gue gak enak, panitianya geng gue. Ini salah nih ya. Berarti remeng dia datang mau ngapain itu nggak jelas. Harusnya dia tahu zakat cerdas dong.
Sehingga kecerdasan itu mendatangkan hirsun, kemauan yang kuat untuk bisa lebih pandai ketimbang sebelumnya. Dan itu pun bisa menimbulkan ijtihad, kesungguhan karena ingin menggapai sesuatu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kan kuberikan petunjuk pada jalan-jalan kami tersebut. Mesti ada kesungguhan. Dan yang terpenting apa? Sohbatul Ustadz, berusaha berteman dengan guru. Harus tahu kalau ngelihat guru bisa datang ke sebuah tempat dari tempat yang jauh ke tempat yang jauh. Antum jangan kemudian mengejar kedatangan dia saja. Antumnya mesti mengejar di mana ilmu akan diberikan. Karena hukum asal ilmu itu dicari, bukan kita tunggu datangnya. Bulgar. Modal siapkan. Waktu zaman, waktunya gak bisa sebentar. Ini proses. Dan ini perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan never, tidak akan pernah. Lan tanalal ilma, tidak akan pernah kamu dapat ilmu tanpa 6 itu. Makanya kalau kita gak mengulang-ulang itu, akhirnya cuma sekedar gugur kewajiban. Majelis takliman yang dia nggak tahu Ustaz, dia sih udah ikhwan kibar. Ikhwan kibar. Adik Ustaz kibar, ikhwan kibar Ustaz. Senior hijrah. Yang kalau giring orang antum yang baru tobat depan, yang udah lama nggak apa-apa belakang. Gak bisa begitu. Ya belajar tanpa ada jenjang, datang ke semua tempat, pernah mendengar semua yang disampaikan. Tapi nggak ada yang terpakai. Ini banyak loh. Akhirnya menjadi hakim buat guru-gurunya. Jangankan buat teman yang baru hijrah, orang yang baru taubat. Ustadznya bisa salah sama dia. Kenapa? Karena merasa bisa. Kan agama ini bukan perasaan. Agama ini terpakai atau tidak. Karena hukum asal orang yang berilmu itu kan merunduk. Kalaupun dia belajar itu bukan litumari bihil ulama. Kalaupun dia belajar, kata ulama, Nabi menyampaikan, tidak boleh kita nuntut ilmu litumari bihil ulama untuk menjatuhkan ulama, nggak boleh. Karena seburuk-buruk ulama tetap ada ilmu yang baik yang dia miliki. Tugas kita apa? Mentahkik perkataan mereka. Sehingga kita akan tahu, oh ternyata tidak sampai hadis yang doib ini kepada beliau. Maksudnya betul, cuma caranya salah. Kan gitu ya. Oh banyak ulama mentahkik kitab-kitab ulama lainnya. Dengan tujuan mengislah, bukan menjadi hakim buat fatwa ulama tersebut. Maka kalau buat ahlul ilmi itu biasalah. Ya jarah dan takjil itu hal biasa. Karena mungkin tidak sampai semua ilmu kepada satu ulama ini. Itu perkataan Imam Syafi'i kan. Ya, anta a'lamu minni fi ilmil hadis. Wahai Ahmad bin Hambal muridku, engkau lebih berilmu ketimbang gurumu dalam ilmu hadis. Kalau nanti kau melihat pendapatku, gurumu berbeda dengan hadis yang sahih, buang pendapat aku. Kembalilah ke hadis tersebut. Idza sahal hadis fahuwa madhabi. Itu perkataan Imam Syafi'i. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Bukan menjadi hakim buat guru-gurunya, bukan. Ini banyak sekali ini. Kenapa? Karena orang nuntut ilmu nggak tahu peruntukan penuntutannya buat apa. Ini yang sering terjadi. Akhirnya keledai bawa buku. Semua dibawa, semua ditumpuk, semua dibaca. Cuma nggak tahu endingnya bagaimana. Ngerinya Zaiful Hadarah ya. Kita kalau nggak ngerti cara meletakkan ilmu, resikonya apa? Kita membuat peradaban palsu. Zaiful Hadarah. Ya ini kan sebenarnya Zaiful Hadarah itu lebih kepada orang-orang non-muslim. Yang mereka nggak punya petunjuk. Yang Allah katakan dolin, al-maghdub dan dolin. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Kenapa dibilang maghdub? Karena tahu hukum gak dipakai, Yahudi. Kenapa dibilang dolin? Beragama tanpa contoh. Ini bahaya. Dia beragama gak pernah punya rujukan, kitab sucinya sudah termansuh. Dengan catatan-catatan baru ulama-ulama mereka. Kitab suci yang aslinya sudah gak terpakai, sudah. Akhirnya dibuatlah Zaiful Hadarah, peradaban palsu. Sehingga kembalilah kebaikan yang disampaikan dalam agama mereka kepada rahib-rahib mereka. Kepada para pendeta mereka.
Kalau pendeta mereka, rahib mereka mengatakan betul, maka semua betul. Salah, maka semua salah. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib, pendeta-pendeta mereka arbaban min dunillah. Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah di Islam ini ada mirip. Maghdub, tahu hukum gak dipakai banyak di kita. Bukan Yahudi, Islam. Dia pernah dengar, dia pernah tahu, cuma gak kepake. Maghdub. Kalau bicara dolin, oh ini bulan banyak. Kesesatan yang terjadi. Mereka beragama tanpa contoh. Padahal kalau boleh jujur, mereka akui iya salah. Cuma udah jadi adat dan tradisi. Ini terjadi di masyarakat kita. Sehingga akhirnya mereka nyaman dengan adat. Keluarlah sebuah kata-kata dari mulut mereka. Al-adah al-muhakkamah. Adat itu hukum yang dibuat untuk sebuah kebaikan. Betul, kita setuju kok. Hukum dalam Islam ini Quran, qala Allah. Hukum dalam Islam ini sunnah Rasul, qala Rasul. Hukum dalam Islam ini wa kama qala sahabah. Hukum dalam Islam ini ada ijma'nya ulama. Tapi ada juga ada tradisi yang dibuat. Kalau di Quran tidak ditemukan, sunnah pun nggak didapatkan, ulama pun nggak ada yang berfatwa, dikembalikan pada hukum adat. Makanya sepakat kita mengatakan adatlah yang bersanding syarak, syaraklah yang berganting kitabullah. Harus. Tapi kalau semuanya bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul kan mansuh, hilang dengan sendirinya. Cuma kalau sudah adat sulit. Sulit. Untuk berani meninggalkan adat tradisi sulit. Ini terjadi sekarang. Dan akhirnya apa? Zaiful hadarah. Kita membuat sebuah peradaban palsu. Yang dulu Huzaifah ibnul Yaman ketika bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Hal ba'da hadzal khair min syarr? Na'am. Hal ba'da dzalika syarr min khair? Na'am. Walakin fihi dukhan. Wa ma dukhanuhu ya Rasulullah? Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Ya Rasulullah, kata Huzaifah ibn al-Yaman, kita ini pernah tinggal di zaman ya di mana manusia ini jahiliyah. Datanglah kepada kami kebaikan, al-khair, Islam yang kau bawa. Kami nyaman dengan yang kau bawa, Islam yang kami miliki karena kamu ya Rasulullah. Apakah setelah kebaikan yang kau bawa kepada kami ini ada keburukan? Ada. Ada. Wafatnya para sahabat. Mulai banyak pemberontakan, orang murtad dan lain-lain. Karena selama ini orang meyakini ini Muhammad semi Tuhan. Nggak bisa mati. Kata Abu Bakar, kalau kalian nyembah Muhammad, Muhammad mati. Allah tidak. Apakah setelah keburukan tersebut ada kebaikan? Ada. Walakin fihi dukhan. Tapi kebaikan berikutnya itu ada asapnya. Dukhan, remeng. Wama dukhanuhu, apa tuh yang bikin remeng tuh, apa tuh? Kata Nabi, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati. Ente bakal lihat nanti, ada sekelompok kaum yang mengatasnamakan Islam, yastanuna bi ghairi sunnati. Mereka mengatasnamakan sunnah, bukan dari sunnahku. Buat yang gak ngerti bahasa Arab, kayak lagi berdoa tuh orang. Udah lagi nyanyi gambus. Terjadi. Yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Bahkan dia ikuti petunjuk yang petunjuknya enggak sampai kepada aku. Hadis dhaif, hadis palsu, hadis yang enggak jelas atau hadis-hadis made in manusia yang diikutin. Karena memang logatnya logat bahasa Arab, ini nasabnya sampai ke Musailama al-Kazzab ini yang bikin ayat kalau perlu. Orang enggak awam enggak paham. Cuman rumahnya kayak hadis itu. Macam-macam. Hadis tentang kopi, tentang batu cincin, tentang macam-macam. Ya, ada di masyarakat buat orang yang nggak paham. Oh, toyib. Toyib aja dulu dah. Ya, terjadi. Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu tahu. Tapi hatimu ini gak bisa mengingkari gitu loh. Karena terjadi, kenapa?
Karena memang kamunya juga kadang-kadang jadi pelaku gitu loh. Makanya ada sebuah perkataan indah, ini ketika nanti pasti kembali semuanya. Dulu ada nasihat Umar Ibnul Khattab, sahabat Nabi yang menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Orang yang Nabi berikan poin khusus, andai ada Nabi setelahku, Umar itu Nabi. Cuma kan bukan Nabi dan gak ada Nabi setelah Rasul kan. Saking mulianya Umar itu. Umar pernah memberikan nasihat supaya kita nggak kembali pada keburukan. Karena tak terasa penuntut ilmu pun akan mengikuti peradaban palsu. Bukan peradaban yang real. Peradaban yang real apa? Sebaik-baik umat di zaman Rasul, para sahabat. Para tabiin, para tabiut tabiin. Itu bukan ziful hadara. Hakikatul hadara. Itu peradaban yang betul. Makanya Allah rekomendasi kan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia. Ukhrijat azhara. Ditampakkan beda di hadapan manusia. Kalian sahabat sebaik-baik manusia. Ditampakkan beda di hadapan manusia. Sebaik-baik umat. Khairu ummatin. Sebaik-baik umat. Yang ditampakkan beda. Kenapa? Karena mencontoh Rasul. Kalau sebaik-baik manusia Rasul. Sebaik-baik umat ya zaman di mana Rasul ada di situ. Nah Umar mengatakan begini. Wa iyyakum wa tana'um wa ziyal ajam. Wa tama'dadu wa khsawshinu. Kata Umar Ibn Khattab, iyyakum wa tana'um. Beliau jadi khalifah nih. Kan ketika beliau jadi khalifah kan 3/4 dunia di tangan beliau. Romawi kalah di Palestina. Parsi pun kalah. Islam sampai Cordova. Bahkan rampasan Parsi itu emas berlian permata menutup Masjid Nabawi itu. Menangis Umar. Bukan bahagia. Karena aku berjuang bukan untuk itu. Terbukti makin kaya Islam, makin merendahnya Umar dengan penampilannya. Karena memang dalam perjuangan kita nggak membutuhkan dunia. Kayak kita bicara dakwah nih. Ya, nggak ada peruntukan pribadi, nggak nyari follower gitu. Wallahi tidak nyari follower gitu. Ya. Maka ketika teman-teman tanya, Ustaz, YouTube kenapa nggak pakai nama antum? Kita nggak ada kepentingan, akhi. Di Indonesia Ustadz yang YouTube nggak pakai nama ya Ustadz Suban. Mana ada YouTube Ustadz Suban? Yang ada Ala TV Channel, betul. Sehingga kalau antum buka Ustadz Suban, isinya pasti hujatan. Yang dibuat-buat oleh orang-orang yang takut dakwah ini sampai kepada masyarakat. Karena kan ustadz-ustadz kita ini yang mendakwakan sunnah, ikhlas lillah karena Allah, pengen dunia ini tahu yang namanya konvensional itu haram. Betul? Kalau kepake, semua orang ngerti riba itu haram, bank konvensional di Bandung gulung tikar. Semua bisnis yang berkaitan dengan sistem konvensional, habis. Maka pengusaha konvensional bersepakat, nih keras nih. Yang begini ini mesti kita cari celah supaya nggak ngembang nih. Gitu. Ketika kita menyampaikan bahayanya zina, semua masyarakat menggunakan pemahaman yang betul. Anti zina, wala taqrabu zina. Perempuan menjaga penampilan, laki menjaga lisan. Semuanya godul basor. Semua orang tahu bahaya zina, demi Allah. Tidak ada lagi iklan-iklan menggunakan perempuan sebagai alat bantu jual beli. Ya semua produk bisa gulung tikar. Lawang di kita semuanya pakai produk perempuan. Waduh ini kalau ini orang terus ngomong nih perusahaan kita bisa kacau ini. Yuk kita cari akal gimana caranya supaya ini kalau bisa jangan berkembang lah. Ini kalau semua orang tahu dakwah ini mengharamkan narkoba, perjudian dan lain-lain. Waduh nggak bisa nih. Kalau semua orang Islam jadi pinter gara-gara begini ini kacau nih. Udah ini kita bilang Wahabi aja nih. Ini bahaya nih. Itu akan terjadi tidak? Terjadi. Mulailah alat bantu sosial media yang kita pakai ini sering sekali menjadi media penghakiman para ustadz tersebut. Yang dicari salah. Saya lagi ketawa geli dari kemarin ketika sama-sama Baker itu. Kita touring ke beberapa tempat. Karena memang kita pengen masuk ke beberapa tempat yang gak sampai dakwah.
Kita ngelihat ada pahala aja di situ. Mudah-mudahan ke depannya teman-teman mau mencari ilmu setelah itu gitu loh. Ya, kadang-kadang kita kalau menggunakan celana ini kan kita dakwakan kepada teman-teman khususnya orang laki ini hati-hati dengan isbal. Isbal itu setiap kain yang di bawah mata kaki. Sehingga kalau kain sebatas mata kaki atau di atas sedikit mata kaki atau setengah betis itu syariat. Cuma karena mereka taunya itu yang namanya enggak isbal cuma setengah betis. Ketika ngeliat ustadz celananya semata kaki, lu bilangin tuh sama ustadz lu tuh isbal gitu. Ini yang kritik ustadz tahu isbal dari itu ustadz yang bilang ikhwan kibar. Karena enggak mendalam tentang syariat, enggak pernah nanya. Kebiasaan kalau belajar itu ngedengerin ketika disuruh nanya, keluar tema. Keluar tema. Lah sejam lebih kita ngomong apa tadi? Sejam lebih belajar dengan pelajaran yang sama ketika ditanya Ustaz di luar tema. Tat titipan pertanyaan. Tat mungkin nggak sesuai dengan yang disampaikan. Dan kita ngapain dari tadi? Kalau orang belajar itu memperhatikan yang disampaikan, ketika nggak paham dia bertanya, Afwan tadi anak kurang jelas Tat. Ketika antum sampaikan gini, tolong sedikit diulang. Itu belajar. Itu belajar. Sehingga dia berusaha menangkap apa yang disampaikan. Nah, Umar Ibn Khattab ini menginformasikan supaya nanti kalau terjadi pengulangan dalam hidupmu, ya entah mungkin suasana memaksa kamu kembali ke kamu yang dulu, atau mungkin sampai kematian yang mendatangi kamu. Kita kan pasti kembali lah intinya. Kata Umar Ibn Khattab, iyakum wa tana'um wa ziyal aja. Wahai umat, jauhkan dirimu dari tana'um. Hidup mewah. Wa ziyal ajam. Dan gaya hidupnya orang-orang non-Arab saat itu karena memang Islam itu melalui Arab ya'lu wa la yu'la. Non-Arabnya Romawi dan Parsi. Jadi kalau kamu sudah sampai agama kepada kamu ya waziyal ajam. Tolong jangan sampai kamu ini menyerupai yang non-muslim. Parsi dan Romawi. Karena kekhawatiran Umar, tana'um orang kalau kenikmatan hidup. Saking nikmat jadi ohang kaya. Gitu ya. Bukan lagi orang tuh biasa kalau ohang di atas orang, ohang kaya gitu. Orang kalau sudah jadi ohang kaya, kalau perlu makin hari makin mirip non muslim. Mulai beli mobil, beli motor, karena dia pernah ngeliat majalah, ada non muslim bergaya di atas kendaraan tersebut. Gue pengen kayak gini, cakep nih bro. Belilah motor, mobil, sesuai dengan merek yang bintang film non-muslim tadi yang dia sukai bisa dia mirip-miripin. Padahal hukum asalnya kalau antum beli kendaraan dengan merek apapun tujuannya antum yang tahu, antum gak tasabuh. Ya, karena antum tahu peruntukan berilmu sebelum beramal. Tinggal di mana bro? Di Bandung, Bandung mana? Bandung kota. Lu beli apa? Beli motor Matic. Kenapa? Ya supaya bisa ngadepin macet, pinter. Ini pinter nih orang nih. Kalau bicara merek terserah situ dah, kita nggak nyebut merek. Tapi kalau lu tinggal di mana bro? Di Bandung. Tengah kota, macet emang. Lu ngapain? Gue lagi beli moge, norak. Norak nih orang. Tinggal di tengah kota yang macet, pengen sampai ke sebuah tujuan, pakai kendaraan yang nggak bisa menghilangkan macet, norak. Lu ngapain beli moge biar mirip Renegade misalkan gitu ya. Misalkan gitu ya. Biar mirip bintang ini, bintang film itulah. Ya. Ini hati-hati nih. Karena nanti pada akhirnya ketika dia ingin sesuatu itu dengan kemewahan yang dia rasakan ini peruntukannya sudah beda. Dulu zaman belum jadi orang kaya gitu. Dia punya duit cuma belum berlebihan. Kalaupun dia beli baju sesuai dengan peruntukan. Beli baju lagi bro, agak tebel nih. Musim hujan. Agak dingin daripada masuk angin pakai yang tebelan. Cakep ya. Beli baju tebel mau musim hujan. Lu beli lagi bro. Iya kan ini mau musim panas, bahan agak tipisan, cakep. Dia beli baju tipis mau musim panas. Bener nih orang. Tapi kalau sudah nanti punya uang lebih, bukan lagi itu alasannya. Lu beli baju lagi bro, kenapa? Modelnya lucu. Tuh.
Jadi baju dibeli karena modelnya lucu. Ajib gak? Ya. Karena warnanya gue demen. Gitu lah. Kan ukuran terserah, yang penting warna dulu. Sudah beda, ini yang dikhawatirkan. Waziyal ajam. Kamu akhirnya mirip non muslim. Kenapa non muslim? Karena mereka jual beli itu dengan syahwat. Bukan dengan ilmu. Kalau pengen punya sesuatu karena memang dia punya syahwat. Ya kalau bicara syahwat kan udah dibilang di Quran. Zuyyinal linnasi hubbus syahwat. Minan nisai wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khilil musawwamah dan seterusnya itu kan. Manusia ya punya syahwat kecenderungan. Minan nisai wal banin, dari perempuan, anak, ya perabotan rumah tangga, emas perak, kendaraan, khilil musawwamah, lahan yang luas, an'am binatang ternak kan begitu ya. Siapa sih yang gak suka sama begituan? Hati-hati kalau kita nggak kontrol, syahwat kita pengen punya itu semua. Cuma alasannya nggak jelas. Kalau dia berilmu, Masya Allah bro, mau kemana? Mau nazar. Anak orang, ya anak orang, anak siapa, anak sapi, anak orang kok. Mau ngapain? Anda mau nikah. Yang ente lihat udah tahu silsilah nasabnya, udah saya kenal, udah gak baik-baik. Nikahnya laki. Karena memang nikah itu kan simbol kemampuan. Manistatu aminkumul ba'ah. Anda merasa mampu pengen punya pasangan yang bakal jadi madrasah buat anak-anak aneh. Ini Masya Allah nih. Dia nikah nyari madrasah buat anaknya. Tuh. Ya. Tapi ketika nanti jadi orang kaya, duit berlebihan, udah nikah, udah punya anak, kumpul sama temen ngopi di kafe, yang di ngomongin ta'adud mulu, berani kagak? Tapi kalau menikah berikutnya bukan karena butuh madrasah, cuma kadang-kadang ngeliat tampang syahwat yang dikedepankan. Terjadi. Dulu kamu niat nikah nyari madrasah, sekarang kamu niat nikah cari tampang. Ini masalah bro. Masalah. Bukan berarti perempuan gak boleh dilihat tampang, silakan. Perempuan juga sama. Dalam Islam ada istilah khulu. Dia boleh meminta cerai kan. Tapi alasannya apa dulu? Kalau alasannya Allah ya boleh-boleh saja. Dulu Ummul Qais datang ke Rasulullah. Mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mencibir agama suamiku. Hubungannya dengan Tuhan baik, ibadahnya bagus. Cuma dia nggak bisa bikin saya respect sama dia. Ini suamiku ini nggak bisa bikin saya dekat sama Tuhan. Di gimana ya Rasul? Kata Nabi, masih punya gak mahar yang dia kasih waktu mau nikah dulu? Lahan yang luas, kebun yang luas. Masih, balikin hulu, minta cerai. Tuh. Dulu alasan bercerai, karena gak ngelihat prospek agama dengan pasangan. Tapi ketika sudah jadi orang yang punya segalanya, akhirnya dia pengen nikah lagi apa? Lagi-lagi bukan dengan yang berilmu, cuma buat survive di dunia. Kalau bisa gonta-ganti pasangan, yang penting punya banda dunia, ini terjadi. Tidak ada ilmu yang dikedepankan untuk sebuah ritual ibadah yang disyariatkan. Waziyal ajab. Hati-hati. Makin kaya, beri produk baju yang dipakai itu makin jauh dari mirip orang-orang soleh. Orang kalau udah kaya itu bajunya itu pasti miripnya mirip bintang film Hollywood lah. Ya, pokoknya yang dia beli majalah-majalah mereka. Sampai model rambut di barbershop gitu ya. Itu yang dilihat jambulnya orang kafir. Sampai kalau foto bareng dia sama orang kafir nggak ada beda. Dulu di zaman Nabi, sahabat bisa membedakan mana muslim, mana non muslim. Gampang sekali. Kalau sekarang foto bareng remeng. Karena Islam sama non muslimnya sama. Mirip, lawang rambutnya mirip. Dulu orang pakai jenggot ya. Karena memang tahu syariat, nabinya mengatakan waqsus sawarib wa fulliha. Tipiskan kumis, biarkan janggut gitu kan. Nabinya ngomong. Kalau sekarang orang pakai tipisin kumis, biarkan janggut karena ngeliat pemain bola bule. Bukan karena itu. Kalau dulu orang pakai celana enggak isbal, karena Nabi perintahkan kullu izarin tahta qadamain annaru ahqubi. Setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Takut mereka. Allah enggak lihat orang yang isbal, sesimpel itu dia enggak mau. Tapi kalau sekarang kalaupun dia enggak isbal, karena dia ngelihat apa? Misalkan dulu Gangnam Style gitu ya.
Atau mungkin gaya-gaya orang-orang Korea sekarang ya, dengan gaya sepatu celana tinggi, kaos kaki dengan sepatu ada jarak ya, sehingga terkesan tidak isbal. Yang dia tiru itu, ini masalah. Nah, peniruan-peniruan ini kata Umar Ibn Khattab beresiko fatal. Sehingga endingnya tidak seperti yang Islam inginkan. Ketika beliau mengatakan, Fazwar an zayfil hadarah. Wahai para penuntut ilmu yang belajar agama, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Talibul Ilim. Beliau mengatakan, Fazwar an zayfil hadarah. Berhati-hatilah kalian dengan peradaban palsu. Peradaban yang dibuat kesannya baik, padahal palsu. Karena ada masa nanti di mana gaya Islam itu dianggap radikal. Gaya Islam itu dianggap menakutkan atau jadul atau ketinggalan zaman. Anak muda hari gini pakai koko sama pakai celana pangsi, kupluk. Ya temennya bilang, lo kayak orang dulu gitu. Enggak gaul pisan dah. Kenapa? Karena yang penampilan begini nih pasti ini angkatan kelahiran tahun 60 ke sono. Kesannya kan begitu. Dibikin kesannya kalau orang berpenampilan seperti orang baik kayak orang dulu. Nah, Syekh mengatakan fa innahu yu'annisut toba. Hati-hati. Kalau nanti terulang masa kau meniru orang-orang yang tidak seperti Islam suruh kita menirunya, resikonya yu'annisu at-toba. Kamu bakal punya jiwa yang loyo. Lemah. Ya. Kelihatannya syar'i, tipis kumis, janggutnya panjang. Cuma karena yang dia tiru pemain bola dari Eropa misalkan gitu ya. Akhirnya penampilan dia yang syar'i ini membuat dia gak semangat ke masjid. Sampai orang bingung, tadi gue ngeliat ikhwan di sono, ajan dia mah dia. Nongkrong ngopi, gak demen ke masjid. Padahal syar'i loh, kumisan, jenggotan tuh. Akhirnya penampilan dia yang harusnya diidentikan dengan agama, yang mestinya orang berpenampilan seperti dia di sop paling depan, nggak tertarik untuk itu. Karena yang dia tiru bukan orang soleh. Kalau yang dia tiru orang soleh, jenggot ini jadi nasihat buat dia. Kalau sampai dia nggak ke masjid, aku malu sama jenggot. Paling nggak kan begitu kan gitu ya. Mau macem-macem juga, nggak enak berjenggot. Kalau dia ngerokok belum bisa ninggalin rokok, mau ngerokok aja, gue gak enak sama jenggot. Karena hukum asal janggut kan memang disyariatkan sama Nabi kan. Kalau dia tiru, tapi kalau dia memang menirunya bukan orang-orang Islam, akhirnya udah dengan janggut dia bergaya di atas motor besarnya misalkan. Ya, atau mungkin dia bergaya dengan penampilan-penampilan yang orang-orang non-muslim lakukan. Jadi pencinta gulet atau apalah dengan penampilan yang mirip dengan mereka. Nah, yu'annisut toba, jiwanya lemah. Jiwanya lemah. Ya, kelihatannya sehat. Lawang goes sepeda bisa 50 km sekali goes. Ini sih belum seberapa, teman saya naik gunung 50 kilo tiap 2 minggu bisa 2 kali. Kuat. Tapi kekuatan dia ini membuat dia gak pernah tampak di musola atau di masjid. Itu masjid gak sampai sekilo, gak pernah nyampe. Tapi fisiknya kuat, bisa goes kemana aja. Kenapa? Karena dia pengen sehat seperti bintang film goes yang mungkin dia pernah lihat. Atau orang-orang goeser yang memang iya. Ya para pencinta motor juga sama. Kalau Anda senang pakai motor karena ngelihat orang-orang barat di atas mogenya, geng-geng motor yang ada di sono kayaknya good looking, laki banget. Ente tiru mereka, itu motor nggak bisa ente tarik ke masjid. Nongkrong di kafe mana juga hadir. Jalanan Bandung mana yang nggak dia lewatin. Masjid depan kantor pos nggak pernah datang, subhanallah. Loh kok bisa? Ya nggak tahu kenapa. Yu'annisut toba, jiwanya lemah. Karena yang dia tiru yang nggak jelas. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Kata Umar, yurkhil a'sab. Bahkan kalau sampai dia keker, six pack, urat di mana-mana, kata yurkhil a'sab, uratnya itu lemah.
Kenapa? Karena dia keker niru yang juara nge-gym kemarin. Ada lomba bodybuilding, ada juaranya keren. Oh, sampai ke piala atau badan mengkilat, bolak-balik. Dia ikutin itu. Akhirnya dia bisa niru. Ya, mirip. Cuma urat dan ototnya itu yurhil a'sob. Lemah, keker. Tapi yang digandeng keker juga gitu loh. Jadi LGBT. Betul. Ini Masya Allah nih ulama nih, Masya Allah nih ya. Khawatir masa itu kembali, kita nggak seperti yang diinginkan. Tapi kalau Anda keker pengen seperti siapa? Hamzah, paman Rasul itu. Yang kerjaan memanah singa. Habis dipanah singa tuh digendong tuh singa. Ya. Melintasi gurun Sahara sambil bawa busur di tangannya. Pedang melintang di kiri kanan pinggangnya. Dahsyat, udah gak usah ngomong Hamzah six pack apa enggak ada. Singa 300 kilo digendong. Tuh. Hamzah. Kekernya Khalid bin Walid. Kekernya Ali Abi Thalib. Kekernya Zubair bin Awam. Itu bisa menggetarkan jiwa. Cuma mau bilang apa? Karena Zaiful Hadarah. Karena peradaban palsu yang dibuat. Kita pengen keker kalau lagi emosi biar kayak Hulk gitu ya, hijau. Atau lincah-selincah siluman kawa-kawa tuh Spiderman gitu. Nah, itu siluman kampret tuh Batman. Ya. Itu semua Zaiful Hadarah ya akhi. Hati-hati. Si pengarang itunya aja, Adventure Team, sampai bingung gimana cara matiin mereka. Karena memang makhluk yang dibuat nggak dipikirkan bagaimana cara matinya kan. Kalau di Islam Hamzah yang kuat ya mati, Umar yang kuat ya mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi Adventure Team sampai sekarang cuma katanya Superman is dead, nggak dead gitu. Karena memang handmade manusia nggak ada selesainya. Dunia ini nggak bisa mendatangkan ending penyelesaian. Nah kan kita pengen kembali dengan husnul khatimah. Caranya bagaimana? Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Menjadi orang yang pandai menyimpulkan masa lalu untuk kebaikan yang akan datang. Pengennya begitu bro. Karena kalau terjadi pengulangan bukan mengulang kesalahan. Bukan mengulang kesalahan. Bagaimana caranya bisa mengkritisi kesalahan yang pernah ada. Kemudian gak mengulang di waktu yang akan datang. Hidup ini cuma perguliran, hidup ini cuma pergantian. Apa yang kita rasa pada hari ini, orang dulu pernah merasakan. Jangan merasa spesial dalam ujian. Ujian kita sekarang, orang dulu pernah ada yang merasakan. Cuma waktu dan suasananya aja yang berbeda. Ya. Nah kita disuruh jadi orang yang sadar diri, bro kau di atas takdir yang telah ditakdirkan. Jangan menganggap hidupmu ini sedang membuat takdir. Hidupmu cuma sedang membuat sejarah di atas takdir yang telah ditentukan. Karena setiap langkah, cara dan sikap kita itu sejarah yang kita buat. Imma syakuran, imma saburan. Kalau bicara takdir udah gak bisa berubah. Ya jangan jadi kayak orang kapitalis berpikir manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Sehingga dia berkeyakinan sekali justru nilai yang saya miliki tergantung keringat yang saya keluarkan. Wah ini korun nih. Karena semangat Anda mencari rezeki itu nggak menambah jumlah bilangan rezeki. Karena yang merubah nilai rezeki tersebut doa, bukan usaha. Ya, makanya jangan heran ada orang yang keringatnya bercucuran, basah badannya tiap hari macul. Ya begitu aja Pak Tani. Ada orang yang keringetnya enggak tapi banyak keluar, income-nya gede. No lihat pengusaha. Lihat. Cuma permasalahan di sisi Allah itu bukan besar kecil. Kualitas rezeki yang kita miliki karena peluh yang kita keluarkan. Tuh lihat. Pak Tani yang basah badan, cucur keringat dikeluarkan ketika macul lahan. Itu menjadi penyebab anaknya jadi orang hebat semua. Al-Fallah Sayyidul Bilad. Petani itu sayyid di muka bumi ini. Dan kita bisa lihat pejabat kalau nggak bisa kontrol income yang dia miliki, Allahu Akbar, anaknya nggak ada yang jadi. Ini kemuliaan Umar. Ketika Umar menjadi khalifah,
Umar ngecek pasaran. Di pasar itu ada yang jual sayur mayur, kacang-kacangan, kurma, ada juga binatang ternak. Umar melihat nih ada binatang ternak nih, onta, sapi, kambing nih, gemuk-gemuk amat. Dipanggil sama Umar nih, kali yang pentolan pasar dipanggil. Ini ngapa jadi beda ini ternak nih. Yang lain kurus-kurus nih gede-gede amat nih ternak ini. Gemuk. Punya siapa nih kata Umar. Nggak ada yang berani ngomong. 3 kali Umar tanya, saya tanya punya siapa? Punya siapa? Punya Abdullah bin Umar gitu. Anaknya Abdullah bin Umar. Dia takut ngomong ini kan punya anaknya Umar. Anaknya Khalifah Abdullah bin Umar. Anak saya. Panggil Abdullah bin Umar kemari. Panggil. Sini nak. Abdullah bin Umar. Ini saya ngelihat ternak ente ini katanya punya ente. Iya. Ini rumahnya gemuk-gemuk amat. Yang lain pada kurus-kurus. Ya kan fattening kalau bahasa kita lah. Beli kurus kita gemukin. Cuma kamu kan anak khalifah. Kadang-kadang banyak yang carmuk sama kamu. Ikut bantu ngasih makan kali. Mentang-mentang anak khalifah. Udah gini aja. Jangan timbulin fitnah. Nanti kalau kamu jual ini ternak yang gemuk ya. Samakan yang kau ambil nilainya dengan yang kurus. Misalkan yang kurus jual 5 juta. Ini yang gemuk jual 7,5 juta. Kamu anggap 5 juta aja. Yang 2,5-nya masukin ke Baitul Mal. Karena khawatir akan timbul fitnah. Bahkan ketika Umar mau meninggal, tangan Abdullah bin Umar yang dipegang. Jangan pernah kau menghayalkan kau dan keturunanku yang lainnya. Ingin menjadi khalifah seperti aku. Subhanallah. Karena betul-betul berhati-hati. Dia nggak pengen kualitas rezeki yang telah disiapkan ini hilang. Karena cara-cara hidup yang salah. Apalagi sampai zaiful hadarah. Apalagi sampai mengikuti peradaban palsu. Yang dikhawatirkan nggak seperti yang diharapkan. Ini yang ulama nggak mau. Ulama menggiring kita untuk mengerti. Karena kalau sampai kamu ini menjadi orang yang mengulang masa, tapi dalam kondisi yang buruk. Dulu kamu seperti itu ketika kamu ini belum bergaul. Sekarang kamu sudah bergaul, kondisinya beda. Kamu pernah tinggal di kampung kan? Pernah. Di kampung itu kamu jadi orang baik saat itu. Kemudian kamu hijrah ke kota jadi orang sukses. Masa pun datang usia tuamu kembali ke desa. Kamu bukan kamu yang dulu lagi. Akhirnya kondisi kamu yang mungkin tidak seperti dulu ini, sekarang posisinya tinggal di tempat yang sama. Ini yang dikhawatirkan, kau kembali ke masa yang sama, di waktu yang berbeda, dalam cara-cara yang tidak sama. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena mencontoh sesuatu yang diharamkan. Membiasakan mencontoh orang-orang yang tak layak dicontoh. Kata Syekh, yuqayyiduka bi khaitil auham. Kamu seperti merajut badan dengan kepompong. Yuqayyidu bi khaitil auham. Kayak mengikat tali ilusi di badan kamu. Kamu kayak mengikat tali ilusi. Tadi contohnya, orang yang pengen keker karena yang dicontoh bintangnya bodybuilding. Ya, maka ketika dia sudah mirip sama bintang bodybuilding tersebut, ya udah, haitil ahwamnya apa? Terikat dengan pedang ilusi. Kerjaannya ngaca mulu kayak ikan cupang. Ente keker bukan buat ngaca, bray. Buat action kepada Allah. Dengan badan yang keker makin lama berdiri ketika tahajud. Itu lebih baik gitu loh. Ketimbang nyeredeng mulu ngelihat kaca. Ini banyak yang kayak begitu. Anda pengen nampak seperti orang hebat, tapi Anda gak pertontonkan kehebatan fisik Anda itu untuk sesuatu yang baik. Majikannya keker, anaknya nge-gym keker semua. Tiba ngangkat beras terus si mbok, astagfirullahaladzim. Ini kan sudah gak berfungsi kesehatannya. Ini orang tua suruh ngangkat beras, nah kan saya gaji dia, bukan masalah gaji. Perasaan ente di mana bro? Ini orang tua walaupun digaji suruh ngangkut beras. Apa yang sehat situ? Ini pembantu di rumah makanannya paling 4 sehat 5 gak terlalu sempurna dah. Kalau ente kan 4 sehat 5 ajib. Jajan mulu. Dia mah standar kalau makan apa-apa pakai Rp titik rupiah. Ente kan pakai 50k 30k udah bukan Rp lagi betul. Yang sehat ente ngapa yang capek yang gak sehat.
Coba. Masa nggak timbul rasa malu? Ini yuqayyiduka bi khaitil auham. Ini ente sudah terikat dengan tali ilusi. Fisik yang bagus bukan untuk sesuatu yang bagus dilakukan. Tapi untuk apa? Untuk sekedar pengen action di hadapan orang. Sampai akhirnya terbentuklah peradaban palsu di masyarakat. Kalau yang namanya jagoan di zaman sahabat dulu. Itu betul-betul penghafal Quran, ahli perang, jago panah, no jagoan. Pelindung Rasul, Sa'ad bin Abi Waqqas tuh jagoan. Khalid bin Walid tuh jagoan. Diakuin, Umar tuh jagoan. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena jam terbang dalam kebaikan. Kalau sekarang jagoan ya, yang rambutnya diminyakin, belah tengah, kacamata hitam, kuping, baterai masuk. Lihat tuh. Jagoan. Yang betato jagain portal. Lu gak berani lewat sono, ada jagoan. Tuh ya. Kita buat sebuah peradaban palsu. Jagoan menurut orang sekarang preman di pojokan portal. Bodohnya kita takut dengan itu. Makin mabok preman makin menakutkan. Lu takut sama dia? Bukan, enggak. Maksudnya dia mabok, gue jadi ngergerah. Sama orang mabok takut, astagfirullahaladzim. Karena mindsetnya jagoan itu. Kalau di dunia perempuan tuh cantik. Cantik ya harus mirip sama siapa? Kalau bintang film-film bule, ya seperti siapa nih? Banyak lah ya. Kalau sekarang mungkin gak ke bule, ke Korea. Tuh cantik tuh mirip si ini, mirip si itu tuh bintang film. Kalau dulu cantik itu Aisyah. Penghafal ribuan hadis. Penghafal Quran, rujukan semua ulama dalam sanad hadis. Cantik itu ya Asma binti Abu Bakar. Cantik itu ya Ummu Kulsum. Cantik itu ya Ummu Salama, Ummu Habibah, Ruqayyah. Itu cantik. Orang yang menyiapkan maklum buat pasangannya, bisa menjadi pakaian buat pasangannya, itu cantik. Tapi kalau cantik sekarang enggak itu. Harusnya mata gonta ganti warna gitu ya, hijau, kuning, biru, tergantung kondangan. Andeng-andeng palsu, pindah-pindah gitu ya. Ini cantik, salah. Kita sudah berubah mindset sudah. Cantik menurut kita bukan cantik menurut Allah. Itu yuqayyidu bi khaitil auham. Yang akhirnya kalau sampai dia nggak bertobat, resiko yang bakal terjadi yasilul mujidduna li ghayatihim wa anta lam tabrah makanak. Akhirnya berubah fungsi sudah. Orang yang nggak sehebat dia dalam penampilan sudah sampai kepada tujuan. Sementara Anda masih diam di tempat karena sibuk dengan penampilan. Apa kalau bahasa Syekh? Masghulun bita'annuqi fi malbasika. Karena orang udah gak melihat penampilan untuk maju. Kalau perlu baju baru pun dipakai buat bekerja, berkeringat kotor gak masalah. Tapi kalau kita karena gak ada action dalam bentuk pekerjaan, masghulun bita'annuqi fi malbasik. Sibuk gonta ganti pakaian karena pengen dilihat sama orang. Ya, kerjaannya belum kelihatan, cuma selfie-nya udah banyak. Dulu kita punya orang tua, anak banyak di-handle semua, ya. Memang kondisinya memang gak ada handphone dulu, alhamdulillah. Gak ada tindak tanduk orang tua kita yang diabadikan dengan kamera, gak ada. Makanya foto orang dulu paling diem depan rumah berempat gitu ya, bangku gitu. Karena cuma sekedar pengen tahu bahwa kita pernah seumuran gini nih fotonya. Kalau orang sekarang kan lihat, tibang bikin masakan buat anak sekolah, dibikin video. Yeah. Telur goreng si kakak. Mie rebus buat ayang beb. Tibang mie rebus dibikinin video, astagfirullahaladzim. Ya, terjadi loh. Terjadi. Sampai mau ke masjid, bikin video sendal ngelangkah. Langkahku menuju masjid. Marbot dengerin ya, Anda mau ngomong sama itu. Subhanallah. Ini gak bagus ini sudah. Ini orang-orang yang betul-betul gagal dalam keadaan ini. Karena pengen nge-expose apa yang dia lakukan. Gak perlu.
Jadilah seperti langit yang gak pernah berkata, hei aku tinggi. Gak perlu, orang juga tahu langit tinggi. Kamu suruh lihat tuh gunung yang kokoh menjulang tinggi itu. Gunung gak pernah bilang saya kokoh dan tinggi. Cuma siapa yang gak pernah bilang gunung itu gak kokoh dan gak tinggi. Lihatlah mutiara yang keluar dari cangkang yang kotor berlumpur. Dialah mutiara. Dia gak pernah berkata, aku bersih di antara cangkang yang berlumpur. Semua orang berkata, mutiara adalah sesuatu yang bening dan bersih di antara cangkang yang berlumpur. Lihatlah berlian di antara tumpukan batu yang berlumut di atas gunung sana. Di dalam tanah yang mesti dikorek. Berlian gak pernah bilang, saya beda dengan lumpur dan tanah di antara kita. Tapi demi Allah semua orang berkata batu mulia yang paling baik ya berlian. Enggak usah mengekspos diri, enggak usah. Karena pada akhirnya kan Allah tawarkan kemuliaan buat orang yang berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh ya beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Tenang, orang yang berilmu, orang yang berakal tahu itu. Tidak akan pernah bisa tersilap dia. Dan kita punya Tuhan yang tak buta. Allah yang paham apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Sedikit pun kebaikan kau lakukan, Allah balas dengan kebaikan. Sedikit pun keburukan kau lakukan, Allah balas dengan hukuman. Harus kenal Allah, itu namanya akidah tuh. Nah masa ini kan berulang, pasti kembali. Kita pasti kembalilah ya. Ada masa nanti kita akan kembali ke rumah kita, ke kampung kita. Tapi tolong kembali yang akan datang untuk sesuatu yang baik dengan cara yang lebih baik. Ya, bukan mengulang kesalahan. Merasa lelah dengan keburukan yang pernah dirutinkan, dia benci dengan keburukan yang lampau. Wabki ala khati'atik, tangisi dosamu di masa lalu. Masya Allah. Supaya orang paham, oh iya ternyata dalam agama ya seperti itulah. Orang-orang yang berusaha introspeksi diri. Orang yang membiasakan kebaikan dalam kehidupan. Ini yang dikatakan at-tahalli bil muru'ah. Muru'ah itu budi luhur. At-tahalli bil muru'ah. Berhias diri dengan budi luhur yang dia miliki. Kenapa dia punya budi yang luhur, Ustaz? Karena hidupnya dibiasakan untuk berbuat baik. Kebiasaan bangun pagi, ya walaupun mata berat, apalagi ini Bandung, aduh untuk hidup di pagi hari itu berat di sini ya. Makanya kalau di Bandung kita jalan pagi sepi enak. Kalau sudah mulai saat siangan penuh macet. Ya kehidupan orang di pagi hari itu di rumah ngelinter. Ya, berat tapi kita paksakan karena kita tahu barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi itu berkah untuk orang yang mau melek pagi. Berat, bangun, talak tidur pagi. Itu dia biasa enggak tidur pagi, itu dia punya muru'ah, punya budi luhur. Ya dia bikin rencana satu hari di pagi hari. Utang piutang, permodalan, jual beli pagi. Karena dia tahu doa Nabi berkah umat di pagi hari. Pagi itu melek, habis subuh dia baca zikir pagi petang, dia persiapkan diri untuk menaklukkan dunia, berkah hidupnya. Itu muru'ah. Biasa bersedekah. Ya ada rezeki ya uang yang kita kasih, makanan yang kita kasih. Atau sedekah yang terbaik air yang kita alirkan. Atau makan yang kita hidangkan, bolehlah semuanya. Tapi kalaupun tidak, at-tabassum fi wajhika li ahika sedekah. Senyum di wajahmu itu kan sedekah, rutinkan sedekah. Sehingga kalau dia rutin sedekah, paling enggak dia senyum, wallahi muru'ah ya akhi. Itu budi pekerti. Sampai orang bingung, ente lagi susah, lagi senang enggak kelihatan. Hidupnya qasdu fil fakri wal ghina. Hidupnya itu sederhana, kaya enggak pentereng, miskin enggak kelihatan. Al-qasdu fil fakri wal ghina. Karena terbiasa enjoy. Hidupnya berhusnuzon. Dia tahu saya sedang menjalani takdir yang telah Allah takdirkan. Dan dia yakin dia punya Tuhan yang tidak mungkin berbuat zalim. Karena Tuhannya pernah berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Dia punya muru'ah. Karena membiasakan diri hidup baik. Wa may yahmilu ilaiha, atau semua yang menggiring menjadikan dirinya itu punya budi pekerti. Akan kembali lagi nanti dia, cuma kembali dengan kondisi yang berbeda.
Apa perbedaan yang pertama? Min makarimil akhlak. Dia punya akhlak yang lebih dewasa, lebih mulia. Kalau dulu dia nggak bisa membedakan orang dengan usia, dia pukul rata. Sekarang nggak. Dia punya akhlak. Sama yang tua, dia berusaha untuk merendah lah. Karena walaupun mungkin yang tua ini nggak sebaik agama dia, tapi dia berhusnuzon kayak Imam Syafi'i. Kalau ketemu orang tua dia berhusnuzon. Kata Imam Syafi'i, ini orang tua lebih baik dari saya ini. Padahal kenyataannya tidak. Tapi dia berkata lah, dia lebih baik. Kenapa? Karena dia duluan sholat ketimbang saya. Kalau ngelihat anak kecil, dia berhusnuzon. Ini anak kecil lebih baik dari saya nih, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena saya duluan bikin dosa ketimbang dia. Tuh, merendah. Itu min makarimil akhlak. Akhlak yang mulia. Enggak sibuk nanya umur orang. Makanya yang lagi belajar bahasa Arab, nanti kalau dia bisa ngomong Arab. Ya di negeri Arab itu salah satu aib kalau kita berteman nanya umur. Antum kenal sama Syekh, datang ke Indonesia. Saya kalau datang Indonesia suka bingung. Orang Indonesia tuh kalau ngelihat saya nanya, kamu umruk ya Syekh? Umur ente berapa? Saya ketawa geli, terus maksudnya apa nih? Kalau anak lebih tua kenapa? Anak lebih muda kenapa? Ada manfaatnya gak? Kita ngukur orang dengan umur. Kalau Islam ngukurnya dengan ilmu. Karena yang dilihat apa yang keluar. Bukan apa yang dia miliki dalam bentuk usia. Ungzur maqala wala tangzur manqal. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kita enggak, patokannya umur. Bukan ilmu. Allah muliakan kita dengan ilmu, bukan dengan umur. Ya, Masya Allah. Sudah berbeda kita. Ayo jadi orang yang punya akhlak mulia. Min makarimil akhlak. Yang kedua, kamu harus punya muru'ah. Yakni karakter tolakotul wajhi. Punya wajah yang ceria di hadapan manusia. Karena kadang-kadang bukan ucapan yang bikin orang jadi baik ketika melihat kita. Justru penampilan kita, senyum di wajah kita yang membuat orang itu teduh ketika menatap wajah kita. Gue gak tahu, gue kalau ngeliat muka dia hawanya pengen sholat aja, bener. Mukanya adem kayak handuk basah, betul. Ini orang Masya Allah, tuh kan enak. Anak tiap ngeliat dia, aduh pengennya bertasbih, selalu lisan dipaksa berkata, Subhanallah, cakep. Kalau teman saya tiap ngeliat saya istighfar, masalah loh berarti. Apa istighfar bagus, cuma masalah di ente. Orang lihat ente istighfar kan pegel. Usahakan orang kalau ngelihat kita tuh terinspirasi berbuat baik bro. Ya, sehingga itulah kenyataan hidup dari dulu. Dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, zaman ulama. Murid ngelihat guru itu bertasbih. Seneng. Kalau sekarang nyaris susah kita temukan yang seperti itu. Ayo, tolakotul wajhi. Biasakan wajah ini ceria. Kemudian renyah lisan mengatakan ifsa'us salam. Enggak usah repot, lu ngaji di mana? Ustadz lu siapa? Lu Islam aliran apa? Enggak usah begitu. Pokoknya kalau memang kita yakin dia Islam, ucapin salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu ngucapin salam memang yakin dia Islam, keluar dari masjid kan begitu. Terserah pokoknya yang kita tahu keluar dari masjid kan Islam aja kan gitu ya. Walaupun mungkin syubhat kita nggak tahu. Yaitu bakso sapi, makan lowong bakso sapi. Kecuali kalau bakso babi, jangan gitu ya. Itu kan belum jelas, itu namanya syubhat, belum halal-halal saja. Silakan ifsa'us salam, ucapkan salam. Dan jadikan sebuah tradisi. Awala adulukum ala sayin idha fa'altumuhu tahabbabtum. Kata Nabi gitu. Maukah kalian kuberitahu, kalau kalian melakukan itu, kalian bisa timbul cinta di antara kalian. Mau ya Rasul? Absus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kalian. Ifsa'us salam. Kemudian yang keempat, tahammulun nas. Salah satu muru'ah itu tahammulun nas. Makin dewasa kita, makin kembali ke masa nanti yang sama dengan masa lalu kita. Wallahi tahammulun nas. Siapkan maklum kepada manusia. Ente berteman sama manusia, jangan tuntut dia sempurna. Jadilah teman yang berpikir bagaimana bermanfaat buat teman, itu yang paling baik.
bukan mengambil manfaat. Ibu menikah dengan laki-laki, Bu. Ya Allah, Bu. Wallahi, Bu. Demi Allah, berpikir bagaimana bisa mengabdi kepada orang yang ibu pilih sebagai suami. Itu lebih baik ketimbang menjadi hakim buat suami. Bapak menikah dengan perempuan, dengan ibu, Pak. Demi Allah, jangan hakimi dia. Jadikanlah dia sebagai orang yang ingin layak dan kau bimbing ke surganya Allah. Tahammul, dia manusia, siapkan maklum. Jangan gampang untuk menjadi hakim dalam hidup seseorang. Itu tahammul. Kurang lebih ya akhi. Antum kalau pengen orang sempurna jangan tinggal di sini. Di mana? Di alam barzah. Dunia gak ada kesempurnaan bro. Ya gak ada kesempurnaan. Tugas kita bagaimana menyempurnakan. Kan Nabi yang bilang, ghairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kemudian al-anafatu min ghairi kibriya. Al-anafa min ghairi kibriya di sini artinya menghargai diri sendiri tanpa kesombongan. Jadi al-anafa min ghairi kibriya. Anda sudah lebih dewasa, al-anafa, hargai diri Anda. Tapi bukan pengen sombong. Ya, Anda bukan nggak mau ini itu, cuman kayaknya adalah nggak layak lah Anda begitu. Karena bukan lagi kita masanya seperti itu, gitu ya. Bukan untuk sombong, ya mundur teratur. Al-anafa, jaga diri. Ya, jaga diri. Berusaha bijak. Ada kegiatan-kegiatan mungkin yang Islam tidak syariatkan di kampung sana, di masjid sana. Dia tinggal di sana. Dia nggak dibikin bingung karena yang dia tahu muamalahkan daily setiap hari. Pokoknya di masjid dia bantu, dia bermanfaat, dia berbuat baik tiap hari. Dalam setahun ada 365 hari. 364 hari dia berbuat kebaikan dengan masjid. Ada satu waktu event yang dibuat oleh masjid tersebut mungkin istilahnya event bid'ah. Dimintakan bantuan, ayo yang mau bantu. Dia nggak mau bantu. Orang nggak bisa komplain, kenapa? Lawang biasa berbuat baik cuma buat yang ini dia nggak bisa. Kenapa? Karena memang Nabi nggak contohkan. Selesai. Ini kan permasalahannya kita nggak pernah berbuat baik. Ketika ditagih satu waktu untuk sebuah event yang nggak baik ya ribut. Udah nggak ngebantu so nasehatin kan bengkelai. Ente minta buat Anda begini, denger ya. Ini Allah benci. Cuma kata yang minta, lu bagi apa selama ini? Ya, sama non muslim begitu. Dia berbuat baik sama tetangga non muslim. Ya, dia suka membantu, suka menolong, suka menegur siapa. Ya, ada yang dia butuhkan kita maksimalkan. Satu waktu masuk bulan Desember, ada si Happy dan si Mary. Untuk yang ini saya nggak bisa nih. Ya, dan nggak ada masalah karena non muslim berasa sekali 363-64 hari ini kebaikan semua dari dia. 1-2 hari ini nggak bisa, nggak ngaruh. Udah banyak kebaikannya. Tuh al-anafah. Pandai menyikapi perbedaan. Dia pinter jaga diri. Itu al-anafah. Ini kan keributan yang diulang tiap event. Masuk Rabiul Awal berantem. Ntar Desember gitu juga ya. Dan yang masalah dia mulu. Karena kalau kita screenshot dari tiap tahun yang nanya dia mulu masalah itu. Gak ada lagi yang lain. Ya, ini kesalahan yang berulang-ulang. Jangan. Ya. Wal izzatu fi ghairi jabarut. Ya, al izzah fi ghairi jabarut. Dia berusaha untuk punya izzah. Izzah itu kemuliaan diri tanpa jabarut. Tanpa tampak keangkuhan gitu lah. Ya. Ya dia nggak mau mengkritik orang yang pada begadang di pos ronda no. Cuma dia say hello aja. Anda udah gak bisa nimbrung nih. Anda lagi coba bikin buku, baca buku. Yang mau nimbrung ke perpustakaan ayo deh. Anda di perpus. Sayang aja nongkrong-nongkrong di sinilah. Kebuang waktu cuma buat kangka, kongko gak ada manfaat. Ya dia berusaha untuk punya izzah. Min goiri jabarut. Tapi gak angkuh. Tetap open. Ya mungkin dia lebih senior dalam hijrah. Cuman gak jadi ikhwan kibar gitu ya. Ini kan lagi tren ikhwan kibar nih. Ya, bukan Ustadz kibar, ikhwan kibar ya. Sehingga merasa benar ketimbang yang lain. Kalau kajian maunya sama kelompok aja, gak mau kajian ke yang lain. Ini aku. Guru ente, gurunya banyak. Kenapa ente gurunya cuma dia doang?
Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Tuhan ente bilang, bumi ini luas. Hijrah, jalan, cari kebaikan. Tidak sedikit jumlah gurunya Imam Bukhari. Anda kok cuma satu gak mau pindah ke yang lain. Kenapa? Gitu. Ini bahaya sekali nih. Akhirnya apa? Keburukan yang dilakukan nantinya eksklusif. Merasa beda dengan yang lain. Allahu Akbar. Itu jabarut. Itu soangkuh namanya. Ya. Jangan. Sekarang kita belajar sama jejak sahabat. Besok ada majelis taklim lain yang mengadakan yang lain. Datang, nimbrung, support. Supaya berkembang kajian-kajian sunnah dan ilmiah di Bandung. Sampai masyarakat beriman dan bertakwa. Dampaknya kan jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Karena kalau seluruh penduduk di negeri-negeri di muka bumi ini, contohnya Bandung lah. Beriman bertakwa, lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Allah bakal bukakan berkah dari langit dan bumi di mana dia berada. Ayo bertebarlah di muka bumi, tegakkan syariat. Bi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun islamiyah. Di bumi mana kau berpijak, tegakkan syariat Islam. Kembangkan kebaikan. Harus. Kalau merasa baik, ya dengan kegiatan jejak sahabat ini support. Mudah-mudahan banyak yang bisa memberikan jariah buat teman-teman jejak sahabat. Tiru nih jejak sahabat. Bagus dalam manajemen kajian. Anda bikin di tempat Anda. Mungkin namanya bukan jejak sahabat. Tapi memang mencontoh jejak sahabat. Pahala Anda, pahala kami, jejak sahabat. Masya Allah. Itu kebaikan yang dikembangkan. Sehingga bertebarlah kebaikan di muka bumi. Karena nggak ada yang mastiin kita selamanya tinggal di sini kan. Mungkin kita bakal pindah di tempat-tempat yang lain. Atau anak kita ada di sana. Wallahi kita nggak pernah tahu. Cuma banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Kemudian wasahamatu fi ghairi asabiyah. Punya karakter gagah berani tapi nggak fanatik. Jadi wasahama yakni wasahama fi ghairi asabiyah. Semangat untuk mensupport kebaikan. Ane siap jadi panitia bro. Kenapa? Soalnya ini ketua panitianya teman. Bukan begitu fanatik tuh. Ya, mau temen gak temen asal eventnya memang mendatangkan maslahat, antum bantu. Bukan untuk cari dunia. Ada jariah dalam situ. Karena satu waktu berkembang apa yang dibuat pada hari ini menjadi sebuah kebaikan yang besar. Anda jadi bagian sebuah kemuliaan tersebut. Andalah lantai kehidupan kebaikan yang ada saat itu. Itu yang paling baik. Kemudian yang terakhir yakni walhamiyatu fi ghairi jahiliyah. Semangat menggelora tapi enggak seperti orang-orang jahiliyah. Apa jahiliyah? Frontal, menghalalkan semua cara dengan tujuan yang baik tapi caranya beragam. Dalam Islam semangat boleh tapi jangan keluar jalur. Ya tadi bagaimana ini perahu bisa berlabuh di pelabuhan kalau enggak tahu jalurnya. Ya kayak para biker. Ya, inna dababa la tajri alal yabas. Bagaimana motor yang ente tarik gasnya bisa sampai ke lokasi yang ente tuju kalau nggak tahu mapnya? Nggak bisa bro. Semua ada aturan mainnya. Nah masa-masa itu akan kembali kepada kita. Janganlah mengulang kesalahan kedua kali. Ya. Mudah-mudahan yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini insya Allah. Wa barakallahu fikum wa barakallahu fikunna insya Allah. Ya, karena ciri kajian teman-teman jejak sahabat ini kan berdialog sebenarnya nih ya. Jadi kita berdialog lah. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Syukron, jazakallah khairan. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ajib banget ya materinya, Masya Allah ya. Masya Allah daging semua ini. Ustadz, barakallahu fikum Ustadz atas materi sore hari ini. Masya Allah ya, lihat kalau bisa dilihat nih teman-teman. Sampai area bagian belakang penuh banget, Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah, antusias hijrah buat belajar untuk duduk di majelis ilmunya, Masya Allah banget ya. Indah sekali ahad ini ya. Iya, Masya Allah ya. Kita lagi di sesi tanya jawab nih kebetulan sekarang ya. Buat teman-teman di sini ada yang mau bertanya, Ya, yang mau boleh bertanya acungkan tangan sama nama dan dari mana asalnya. Oke. Buat Ya itu boleh. boleh itu ya. Di depan. Afwan.
Fadal, fadal. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan semua yang hadir di sini diberikan umur yang berkah dan husnul khatimah. Wa Amin. iyyakum insyaallah. Barakallahu fiikum. Apa nih izin bertanya Ustadz? Naam. Saya Prasetyo dari Bandung. Jadi Ustadz katakan bahwa ada orang yang yakin dengan mencintai orang lain karena sudah mengetahui orang itu. Naam. Bagaimana dengan hal agama? Apakah kita harus mendahulukan ilmu dulu atau keyakinan dulu? Taib. Karena ada yang berpendapat bahwa kita yakin dulu, kemudian ilmu itu untuk menambah keyakinan kita. Taib. Karena kan kebanyakan kita lahir itu kita sudah muslim gitu. Naam. Kebanyakan. Ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taib, naam. Ya ini yang dikatakan sama Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mencatat sebuah bahasan tentang tangga cinta. Bahwa cinta itu tidak mungkin dimiliki tanpa 4 tangga. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur baru bicara cinta. Karena boleh jadi modal yakin dia bisa mencintai cuma serampangan. Karena kalau cinta yang sejati itu memiliki dampaknya 2 Pak. Ingkiat dan kobul. Ingkiat itu totalitas pada yang dicinta. Kita kalau sudah cinta, udah gak hitung-hitungan sama yang kita cinta. Total, ucapan dan perbuatan gitu kan. Atau mungkin kobul, ucapan kita yang kita sebut dia mulu. Ada ayat yang mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kan kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Karena isi hatinya Allah. Zikrullah. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajilat qulubuhum. Kenapa? Karena yang dia penuhi itu Allah. Tapi kalau kita mungkin yang kita penuhin merek-merek motor. Seneng sama motor. Dilala orang ngomongin motor kita respon. Karena hati kita cinta dengan motor. Kita cinta dengan seseorang yang kita sudah suka dia. Walaupun kita nggak kenal dia. Satu waktu orang menyebut nama dia, bergetar hati kita. Kita ini cinta dalam hati kita timbul karena sesuatu yang kita penuhi. Nah, memenuhi hati dengan cinta itu kata Ibnu Qayyim ya tentunya dengan ilmu. Memang kita lahir dalam keadaan Islam. Walhamdulillah. Allah muliakan kita dengan kefitrahan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sebenarnya setiap orang yang lahir juga Islam. Hatta anak orang kafir Pak, Islam. Anda adopsi anak non muslim dari orok. Udah gede gak perlu syahadat karena dia Islam. Tapi kalau Anda ambil adopsi anak 16 tahun orang kafir. Masuk Islam suruh mu'alaf, suruh syahadat dulu. Ini menandakan setiap bayi yang lahir adalah Islam. Nah dengan itu kita mesti mencari, mengetahui. Ya makanya nanti ada bahasan tersendiri. Next lah kita akan biasakannya tentang membiasakan kebaikan dalam hidup. Ya, babnya bagus tuh. Artinya ada dalam agama ini namanya membiasakan diri dengan kebaikan. Didik anak kita 7 tahun sholat, 3 tahun, 10 tahun nanti dia gak sholat boleh pukul. Padahal antum cari di kitab fikih mana anak 10 tahun gak sholat boleh dipukul. Gak ada, dia gak dosa kok. Cuma itu darbut tarbiyah, pukulan pendidikan, jaminan. Dibiasakan 3 tahun dia sholat, insya Allah umur 10 tahun gak ninggalin sholat. Butuh kebiasaan gitu ya. Jadi bukan yakin yang dikedepankan, tapi ilmu yang mendatangkan keyakinan. Khawatirnya kalau cuma modal yakin tanpa ilmu, ini frontal. Frontal. Ini banyak sekali dimiliki oleh orang-orang liberal. Ya mereka yakin tanpa ilmu. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Barakallahu fikum. Nah.